Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendahuluan berkaitan dengan pembahasan soal ujian praktek kejuruan, yaitu menyelesaikan siklus akuntansi manufaktur, topik entry jurnal. Lebih dahulu kita bahas petunjuk-petunjuknya. Yang pertama adalah soal ini adalah soal tahun 2022-2023 paket 4 manufaktur. Petunjuk umum tulislah terlebih dahulu nomor kode dan nomor peserta Anda pada lembar jawab yang disediakan. Sudah jelas? Sudah jelas ini. Periksa dan bacalah soal praktek sebelum Anda menjawabnya. Jelas ya? Telitilah perlengkapan lembar soal dan lembar yang telah disediakan. Soal kita teliti, lembar jawabnya kita teliti. Lengkap apa belum halamannya. Laporkan kepada pengawas apabila terdapat kekurangan data lembar soal dan formulir jawaban. Kalau ada soal yang kurang atau nggak jelas, lembar jawaban yang tidak lengkap, laporkan kepada pengawas biar diganti yang lengkap. Kerjakan pada jawaban yang disediakan dengan bullet point yang berwarna hitam. Lembar soal tidak boleh dicoret-coret. Lembar soal harus dikumpulkan kembali beserta lembar jawabannya. Periksa kelengkapan lembar soal dan lembar dokumen transaksi. Kemudian cermati petunjuk informasi yang terdapat dalam lembar soal dan dokumen transaksi. Analisis setiap dokumen dan bubuhkan paraf Anda di tempat yang telah disediakan sebagai tanda bahwa dokumen tersebut telah di-entry ke dalam komputer. Jadi kalau sudah dicatat dokumen, itu kita beri tanda paraf atau jawang. Yang penting kita beri tanda bahwa dokumen tersebut, bukti tersebut sudah dicatat, biar tidak keliru. Waktu yang dialokasikan untuk tugas ini adalah 120 menit. Kerjakan dengan teliti, cepat, dan tepat. Bahan dan alat. Bahannya adalah alatnya, alat tulis kantornya butuh ballpoint hitam, siapkan. Kalau komputer berarti ya komputer atau laptop, aplikasi Excel. Kalau manual berarti ya lembar kerja. Kemudian ballpoint merah, siapkan. Pensil, siapkan. Penggaris, penghapus. Kalkulator minimal 12 digit di perlengkapan peralatan yang berkaitan dengan pengerjaan secara manual. Sedangkan secara komputer, nampaknya kalkulator tidak dibutuhkan karena dapat kita optimalkan kita manfaatkan yaitu formula yang ada di Excel. Lembar soal. Bahannya lembar soal berisi informasi tentang identitas perusahaan dan usaha pokok, kebijakan akuntansinya, daftar akun, daftar customer, daftar vendor, daftar item persediaan, kemudian daftar 1/30 November 2020, dan daftar saldo akun-akun pembantu, akun receivable, utang, akun payable, utang, inventory persediaan per 30 November 2020. Bahan soal. Kemudian lembar dokumen transaksi berisi bukti-bukti dokumen transaksi keuangan Desember 2022 yang diurutkan secara kronologis berdasarkan tanggal terjadinya transaksi. Jadi dokumen transaksi yang disediakan, yang harus diselesaikan, yang harus dikerjakan adalah bulan Desember 2022. Soal tugas, judul tugas menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan manufaktur entry jurnal. Langkah kerja, periksa kelengkapan lembar soal dan lembar dokumen transaksi dan lembar kerja. Lembar soal kita periksa, halamannya totalnya berapa, itu yang bilang coba,
Demikian juga untuk lembar jawabnya. Kita periksa lengkap, lengkap bisa lanjut. Cermati petunjuk informasi yang terdapat dalam lembar soal dan dokumen transaksi. Cermati. Kemudian berdasarkan semua informasi yang tersedia tersebut di atas, kerjakanlah tugas-tugas berikut ini. Berarti tugas Anda adalah ini yang pertama, sales journal. Mencatat dokumen transaksi yang sesuai ke sales journal, jurnal penjualan dan rekapitulasinya atau rekapnya, atau ringkasannya. Kemudian cash receipt journal, jurnal penerimaan kas, rekapitulasinya. Purchase journal, jurnal pembelian beserta rekapitulasinya. Cash payment journal, jurnal pengeluaran kas beserta rekapitulasinya. Kemudian general journal, jurnal umum beserta rekapnya. Petty cash journal beserta rekapitulasinya. Kemudian yang terakhir adalah inventory card. Jadi berkaitan dengan manajemen perusahaan manufaktur, dalam hal ini entry journal, pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan adalah ini. Ada 4 jurnal khusus, 1 jurnal umum, 1 jurnal kas kecil, dan inventory. Inventory card. Plus buku bantu ini, inventory card, dan buku bantu piutang receivable, dan buku bantu piutang payment. Berikutnya, dalam setiap dokumen transaksi hanya dicatat jumlah akhirnya. Oleh sebab itu, Anda harus menganalisis dan mengadakan kalkulasi sendiri. Jadi, setiap dokumen transaksi, buku transaksi itu jumlah akhirnya disebutkan di situ. Jadi, kalau kita menganalisis, mengidentifikasi transaksi, mempengaruhi apa-apa, kita rinci sendiri, kita analisis sendiri, yang disebut apa, yang disebut apa, kita analisis sebelum dicoba. Tentu ini kalau mengerjakan ini berada analisis dokumen transaksi atau identifikasi transaksi ini berada di otak kita. Hubungkan tanda tangan saudara di tempat yang tersedia dalam dokumen sebagai tanda dokumen tersebut telah dibukukan. Kalau sudah dicatat, dokumen sudah dicatat, maka kita beri tanda paraf atau tanda catat. Kita lanjutkan berikutnya, yaitu informasi perusahaan, identitas perusahaan, dan kebijakan akuntansinya perusahaan. Nama perusahaan JP Roti Jaya, alamatnya Jalan Kramat Jaya 14 Jakarta, NPWP-nya 05947 sekian, nomor telepon dan kodnya 021 sekian, emailnya Roti Jaya @yahoo.it. Kemudian perusahaan bergerak dalam bidang usaha pembuatan produksi roti tawar. Berarti kalau produksi roti tawar itu berarti cenderung ke harga pokok proses. Kebijakan akuntansi JP Roti Jaya mengambil kebijakan akuntansi sebagai berikut. 1. Umum, laporan keuangan disajikan sesuai standar akuntansi keuangan tanpa akuntabilitas publik SAKAP. Berarti laporan keuangannya disajikan hanya untuk khalayak yang tidak umum, jadi khalayak intern dan pihak-pihak yang mempunyai informasi akuntansi tidak dipublish di media. Yang kedua, periode akuntansi tahunan dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2027. Pada setiap akhir bulan disusun neraca saldo. Berarti setiap akhir bulan, setiap bulan itu pencatatan dilakukan sampai dengan tersusun neraca saldo tiap bulan. Maka neraca saldo bulan tersebut akan merupakan neraca awal bulan berikutnya. Jadi bulan Januari dikerjakan, dicatat, direkod, dimasukkan ke dalam jurnal, buku bantu, kemudian pose buku besar sampai neraca saldo. Demikian juga bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, sampai November terakhir. Sampai November sudah tersusun neraca saldo per 30 November. Jurnal khusus dan jurnal umum untuk mencatat transaksi, jelas ya. Transaksi menggunakan mata uang rupiah.
Berikutnya pembelian. Setiap pembelian akan diperhitungkan PPN masukan fed in 11% dari nilai pembelian. Ini tutup bukunya 31 Desember 2022, sehingga yang pada akhir bulan Desember itu sudah PPN-nya in sudah 11%, PPN out juga sudah 11%. PPN 11% berlaku, kita ketahui bersama, berlaku mulai tanggal 1 April 2022. Berikutnya, setiap retur pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai hutang dan PPN masukan. Ini maksudnya kalau ada retur pembelian barang kita kembalikan, maka hutang kita akan berkurang dan PPN masukan bagiannya juga berkurang sebesar barang yang kita kembalikan. Termin pembayaran net 30, artinya masa kredit yang diberikan oleh pemasok, oleh vendor, oleh pihak penjual itu 30 hari kita harus melunasi. Pembayaran dalam periode diskon akan mengurangi nilai hutang jika ada diskon. Keterlambatan pembayaran hutang didenda 1% dari nilai hutang. Kalau kita bayar dalam tempo 30 hari, tidak ada denda, tapi kalau lebih kita harus bayar denda. Asumsi, kita anggap faktur pembelian yang diterima sesuai dengan faktur pajak. 3. Pengeluaran kas. Pengeluaran kas di atas 1 juta dilakukan dengan cek. Artinya setiap pengeluaran kas untuk pembayaran apa-apa barang, kalau lebih di atas 1 juta, maka bayarnya kita pakai cek. Artinya pihak yang kita bayar harus mengambil uang sendiri di bank kita, dan kita beri tanda bukti perintah bayar berupa cek untuk diuangkan. Nanti cek itu ada ceknya, ada pembayar ceknya, dan pembayar ceknya sebagai dasar pembukaan kita, sedangkan ceknya kita berikan kepada customer atau pihak kepada pemasok. Kemudian, setiap pengeluaran cek harus didukung dengan bukti pengeluaran kas. Ceknya nanti kita berikan bukti pengeluaran kas BKM atau BPKM, bukti pengeluaran kas atau BPK atau BKK, kas pengeluaran atau bukti pengeluaran kas. Bukti pengeluaran kas merupakan bukti intern kita gunakan di perusahaan dengan dokumen pendukung yaitu ceknya, pembayar cek. Setiap pengeluaran kas sebesar 1 juta atau kurang dilakukan dengan dana kas kecil. Kalau ada pengeluaran yang jumlahnya 1 juta ke bawah, itu kita menggunakan kas kecil dengan bukti namanya voucher kas kecil. Kemudian sistem pencatatan kas kecil menggunakan dana tidak tetap atau fluktuasi. Artinya setiap transaksi pengeluaran kas kecil yang jumlahnya kurang 1 juta atau kurang, itu selalu kita catat dan jurnal masuk ke dalam jurnal kas kecil, sehingga dengan kas kecil jumlahnya turun. Naik jika kita isi kembali, turun jika kita gunakan untuk membayar pengeluaran kecil. Pengisian kas kecil dilakukan ketika saldonya 500.000 atau kurang. Kalau saldonya sudah mencapai mepet 500.000 atau kurang, segera kita isi.